Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainah akan menyampaikan mengenai proses dalam penyusunan menu seimbang. Yang pertama yaitu pedoman penyusunan menu seimbang. Nah, yang pertama harus dipelajari yaitu kompetensi dasar yang mengaitkan struktur, fungsi, proses, dan kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan pada manusia dan hewan tertentu. Kemudian yang kedua yaitu dapat menyusun menu seimbang bagi orang yang sehat, terutama bagi diri sendiri. Yang ketiga yaitu alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama alat tulis, yang kedua tabel kecukupan gizi, yang ketiga tabel kandungan gizi dalam makanan. Kemudian yang keempat langkah kerjanya yaitu mempelajari proses penyusunan menu seimbang, sehat, dan cara menghitung kebutuhan energi yang harus terpenuhi dalam satu hari. Kemudian yang kedua menyusun menu makanan dan kebutuhan energi yang harus terpenuhi untuk satu hari pada diri sendiri. Kemudian ada data hasil pengamatan berdasarkan perhitungan jumlah kalori yang dibutuhkan terbagi menjadi 3, yaitu sarapan dengan jumlah kalori 900 kilokalori, makan siang 450 kalori, dan makan malam 450 kilokalori. Nah, sarapan itu sendiri kalorinya dibagi-bagi menjadi yang pertama 2 lembar roti tawar dengan kalori 400 kalori, kemudian telur dengan 92 kilokalori, buah pisang dengan 88 kilokalori, salad buah dengan 108 kilokalori, dan 1 gelas susu dengan 122 kalori. Dan dengan menyusun menu tersebut juga harus memperhatikan dari kandungan karbohidrat, lemak, protein, zat besi, vitamin A, vitamin C, fosfor, dan kalsiumnya. Kemudian ada makan siang. Makan siang itu sendiri memiliki jumlah kalori 450 kilokalori. Dibagi menjadi yang pertama yaitu nasi dengan 122 kalori. Kemudian ada sayur bayam 72 kilokalori. Kemudian ada tumis kangkung 88 kilokalori. Kemudian pepes tempe 121 kilokalori dan 1 buah jeruk dengan jumlah 52 kilokalori. Kemudian ada makan malam dengan 450 kilokalori dengan presentasi yang pertama nasi dengan 122 kilokalori, tumis kangkung dengan 88 kilokalori, sayur sop dengan 36 kilokalori, pepes ikan dengan 166 kilokalori, dan jus apel dengan 39 kalori. Dari semua menu yang dipilih harus juga memperhatikan dari kandungan gizinya, seperti apakah makanan tersebut mengandung banyak serat, protein, lemak. Kemudian ada makanan yang tidak mengandung zat besi tapi dia tinggi dengan karbohidrat. Ada makanan yang tidak mengandung lemak dan protein tetapi dia tinggi dengan vitamin B, kalsium, dan juga fosfor. Kemudian dalam pengamatan yang telah dilakukan untuk dapat menyusun menu seimbang seperti tabel di atas, perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan PMR atau kebutuhan jumlah kalori dalam sehari dan pengeluaran energi total dengan memperhatikan berat badan, tinggi badan, aktivitas harian, jenis kelamin, dan umur. Hasil akhir dari perhitungan tersebut akan menghasilkan jumlah kalori yang dibutuhkan dalam sehari. Contohnya jumlah kalori yang dibutuhkan oleh saya
Nah, jenis kelamin saya yaitu perempuan. Kemudian berat badan 50 kg, tinggi badan 152 cm, kemudian umur 20 tahun. Nah, tingkat aktivitas harian ini ada skalanya, dari yang tidak aktif, cukup aktif, sangat aktif. Nah, kalau saya ini termasuk dalam yang cukup aktif atau melakukan 1-3 kali olahraga dalam seminggu dengan tingkat keaktifan yaitu 1,375. Kemudian menghitung jumlah kalorinya dengan rumus PMR. Nah, rumus PMR ini antara perempuan dan laki-laki itu berbeda. Nah, saya menggunakan untuk yang perempuan yaitu 655 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurangi 4,7 dikali usia. Nah, dari perhitungan tersebut ditemukan bahwa jumlah kalorinya yaitu 1314,6. Kemudian untuk menentukan TEE atau jumlah kalori yang dibutuhkan dalam sehari yaitu PMR dikali dengan tingkat aktivitas harian. Nah, ditemukan 1807,6 kilokalori dibulatkan menjadi 1800 kalori. Nah, setelah mendapatkan jumlah kalori yang dibutuhkan, kemudian dibagi menjadi 3 kali menu makanan yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam. Untuk sarapan itu sendiri ditentukan dengan 50% dari jumlah kebutuhan kalori, maka dihasilkan 900 kilokalori. Untuk makan siangnya 25% menjadi 450 kilokalori dan makan malam 25% menjadi 450 kilokalori. Setelah menentukan jumlah kalori pada setiap kali makan, kemudian tinggal menyusun menu makanan yang jumlah kalorinya sesuai dan memperhatikan kandungan gizinya, meliputi karbohidrat, lemak, protein, vitamin seperti vitamin A dan vitamin C, dan juga mineral seperti zat besi, fosfor, dan kalsium. Kemudian dari data tersebut dapat dianalisis bahwa jumlah kalori yang dibutuhkan yaitu 1800. Kemudian apakah kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan orang yang bekerja ringan itu sama? Jawabannya yaitu tidak, karena tingkat keaktifannya itu juga berbeda, maka kebutuhan kalorinya juga berbeda. Kemudian mengapa setiap orang perlu mengonsumsi makanan seimbang? Karena dengan mengonsumsi makanan seimbang dapat meminimalisir terjadinya malnutrisi. Kemudian yang keempat, apakah harus dilakukan jika menu kita yang setiap harinya melebihi dari menu yang dianjurkan, yaitu menggunakan kegiatan seperti yang telah dilakukan, yaitu menyusun menu makanan sesuai dengan kalori harian yang dibutuhkan. Kemudian ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kecukupan gizi setiap orang berbeda-beda tergantung dari umur, berat badan, dan pekerjaan. Untuk itu diperlukan penyusunan menu seimbang dalam keluarga yang sesuai dengan kecukupan gizi dan yang dianjurkan. Makanan yang bergizi tidak harus mahal, sehingga setiap keluarga dapat menyesuaikan menu sehari-hari dengan biaya hidupnya meskipun terbatas. Kemudian kesimpulan, untuk menyusun menu makanan yang seimbang, terlebih dahulu harus mengetahui jumlah kalori harian yang diperlukan, yang disesuaikan dengan berbagai faktor, yaitu jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, usia, dan pekerjaan. Nah, pekerjaan ini tergantung dengan aktivitas harian yang dilakukan. Kemudian
Selanjutnya dapat disesuaikan asupan harian dengan kalori yang diperlukan tubuh dan juga kandungan nutrisi dalam makanan yang dikonsumsi sehingga dapat meminimalisir terjadinya malnutrisi pada tubuh. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.